Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 59. Ikut aku, kata Jocelyn dengan lelah. Erwin mengangguk dan hanya bisa ikut Jocelyn masuk ke dalam ruang tata rias. Begitu juga dengan Ameta. Ameta juga langsung mengunci pintu, lalu bertanya sambil melipat kedua tangan di dadanya. Cepat bilang, kenapa kamu menyamar sebagai anggota staf dan menyelinap masuk? Aku hanya penggambar Jocelyn, dan mau masuk buat minta tanda tangannya, jadi tak punya maksud lain. Erwin hanya bisa dengan keras kepala menggunakan alasan ini. Lalu, kok bisa keluar dari ruang tata rias? Jocelyn bertanya sambil mengerutkan alisnya. Seorang pria yang bersembunyi di ruang tata rias seorang wanita pasti punya maksud lain. Kalian tiba-tiba datang ke sini. Tentu aku bersembunyi karena gugup. Erwin menjelaskan dengan canggung. Aku hanya mau tanda tanganmu, gak ada maksud lain. Lalu kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu pukul tadi? Dan kenapa kamu memukulnya? Ameta yang ada di sebelahnya tanpa sadar bertanya. Hal yang membuatnya penasaran adalah kenapa pemuda ini berani memukul Safir sekuat itu. Safir itu bagaikan raja iblis dan punya dukungan keluarga Baxter, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota ibu kota. Bahkan sampai keluarga Taylor saja tidak berani menyinggung mereka. Yang kudengar namanya Tuan Muda Baxter ini, dia mau masuk ruang tata rias buat ganggu istirahat Jocelyn. Jadi aku menghentikannya. Tapi dia mengancamku. Kalau aku berani menghentikannya lagi, dia bakal hajar aku. Tentu saja aku pukul duluan. Erwin menceritakan adegan sebelumnya, dan tampak tidak peduli siapa Tuan Muda Baxter ini sama sekali. Mendengar ini, Jocelyn dan Ameta membuka mulut kecil mereka dengan terkejut. Karena pemuda ini benaran tidak takut pada apapun. Namun untuk membiarkan Jocelyn beristirahat sedikit lebih lama, Erwin yang tidak ragu-ragu untuk menyinggung Xavier membuat Jocelyn sedikit tersentuh. Sini, aku kasih tanda tangan, ujar Jocelyn tiba-tiba. Erwin sedikit tercengang. Ini serius percaya dengan apa yang dia katakan dan mau kasih tanda tangan. Mau tanda tangan di mana? Jocelyn mengedipkan matanya lagi dan menatap Erwin. Erwin bahkan sedikit terpesona oleh wajah cantik Jocelyn. Di tangan saja. Erwin tak terpikir untuk mau tanda tangan di mana. Jadi tanpa sadar mengulurkan tangannya. Ameta memutar matanya saat melihat ini. Karena dia sudah melihat terlalu banyak orang yang mau minta tanda tangan di tangan mereka. Dan orang-orang tersebut pasti tidak mau mencuci tangan mereka selama beberapa hari. Agar hanya tanda tangan itu bisa bertahan di tangan mereka sedikit lebih lama. Kebanyakan yang seperti itu adalah penggemar laki-laki. Tidak tahu cara berpikir mereka itu seperti apa. Jocelyn tidak terlalu memikirkannya. Soalnya Erwin sudah berusaha melindunginya. Jadi seharusnya tidak masalah kalau memenuhi sedikit keinginan kecil Erwin, kan? Setelah meraih pulpen besar dan menandatangani namanya di tangan Erwin, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Kamu udah menyinggung Xavier, dan dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku kasih kamu saran tinggalkan saja kota ini. Kalau tidak, mungkin kamu akan dibuat cacat olehnya. Atau bahkan... Jocelyn tidak mengatakan lebih lanjut. Tetapi artinya sudah jelas. Kalau sudah menyinggung Xavier, Erwin pasti akan diburu. Jadi lebih baik cepat kabur. Gak perlu. Siapa yang bakal diburu masih belum tentu, kan? Erwin tersenyum ringan. Di kota Bandung ini tak mungkin dia takut sama Tuan Muda Baxter dari ibu kota, kan? Besar mulut saja. Kulihat kamu cukup tunggu mati saja. Ameta tidak bisa menahan cibiran di samping. Melihat Erwin tidak mau melarikan diri, Jocelyn ragu-ragu dan berkata, Aku akan tinggal di Villa Fancy Garden barat kota selama sebulan. Kalau kamu diburu sama Xavier, kamu boleh bersembunyi di tempatku beberapa hari. Dia masih gak berani macam-macam denganku. Sambil berbicara, Jocelyn juga menulis nomor di selembar kertas dan memberikannya kepada Erwin sambil berkata, Ini nomor teleponku. Hubungi aku aja kalau terjadi sesuatu. Jocelyn masih berhati lembut. Bagaimanapun Erwin sudah menyinggung Xavier dan melindunginya.
dan tidak mungkin mengabaikan Erwin yang akan diburu. Jocelyn, ini seriusan? Tempat tinggal kamu itu terekspos begitu saja? Bahkan sampai nomor telepon pun kamu kasih ke orang yang gak jelas ini. Ameta terkejut. Jocelyn itu bintang besar. Alamat dan nomor teleponnya seharusnya dirahasiakan. Kalau sampai jadi target paparazzi, itu akan menjadi masalah yang tak akan ada habisnya. Tante, yuk kita pulang aja, aku capek. Jocelyn memberikan selebar kertas yang tertulis nomor telepon itu kepada Erwin. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Erwin. Erwin ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk memberitahu nama aslinya. Dia awalnya berpikir Jocelyn mungkin akan punya sedikit kesan dengan namanya. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, sepertinya tidak ada reaksi dari Jocelyn. Dan sepertinya juga tidak ada kesan istimewa saat mendengar nama Erwin sama sekali. Kalau gitu kamu pulang saja duluan. Jocelyn berdiri dengan sedikit lelah saat mengatakan itu. Kemudian meninggalkan ruang tata rias sambil ditemani Ameta. Erwin melirik tanda tangan dan nomor telepon di tangannya. Dan tidak bisa menahan senyum pahit di sudut mulutnya. Pertemuan pertama dengan tunangannya ternyata akan seperti ini. Ngomong-ngomong, bukan sesuatu hal yang buruk juga dengan Jocelyn yang tidak mengenal namanya, kan? Erwin bangun pagi-pagi. Duduk santai di sofa sambil memegang data tentang informasi Xavier. Ini adalah informasi Xavier dikumpulkan oleh Anita semalaman tadi malam. Atas perintah Erwin. Menurut pendapat Erwin, seorang tuan muda kaya dari ibu kota seperti Xavier pasti tidak akan membiarkannya begitu saja setelah dipukul. Jadi begitu pulang ke villa tadi malam, dia langsung menyuruh Anita mengumpulkan informasinya. Gak kusangka orang ini punya aset sebanyak ini. Keluarga Baxter ternyata memang bukan hanya keluarga besar saja, tapi juga punya bisnis besar. Lebih besar dari anak orang kaya yang pernah kuhadapi sebelumnya. Erwin sedikit tersenyum. Dia tidak tertarik dengan permainan Xavier yang gak kanak-kanakan, tetapi kagum dengan aset yang dimilikinya. Aku harus cari cara agar dia bisa mentransfer semua asetnya ini padaku. Erwin mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Cara terbaik untuk menyerang mental seorang anak kaya adalah dengan mengambil semua asetnya dan membuatnya jatuh miskin, yang tidak hanya dapat menghancurkan kepercayaan dirinya, tetapi juga menghancurkan niatnya untuk membalas dendam. Yang berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Aku harus cari bantuan Damon buat awasi orang ini, agar dia nggak bisa lepas dari genggamanku. Erwin sedikit tersenyum. Daripada menunggunya datang, lebih baik berinisiatif untuk mengawasi Xavier dulu. Dengan begitu, walau Xavier berniat buruk sekalipun, Erwin langsung dapat mengetahui pergerakannya lebih dulu. Memikirkan hal ini, Erwin segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Damon, dan panggilan dengan cepat terhubung. Damon, bantu aku awasi seseorang. Namanya Xavier dari ibu kota. Sepertinya tuan muda ketiga dari keluarga Baxter. Cari lokasinya di kota Bandung, lalu suruh orang buat awasi dia. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan, langsung hubungi aku. Baik, tuan muda. Meskipun Damon tidak tahu mengapa Erwin mau mengawasi putra ketiga dari keluarga Baxter yang bernama Xavier ini, tapi dia tetap menjalankan perintah dengan patuh. Dengan koneksi dan kekuatan Damon di kota Bandung, bisa dikatakan cukup mudah untuk mengawasi seseorang yang bernama Xavier. Mau balas dendam padaku di kota Bandung ini? Kayaknya aku kepedean deh. Erwin sedikit tersenyum. Setelah mengatur semua ini, Erwin pergi ke perusahaan. Karena dalam beberapa hari terakhir musim baru Wilderness Life akan segera direkam. Dan Erwin akan sedikit sibuk. Namun begitu Erwin tiba di perusahaan, asisten barunya, yaitu Faira, buru-buru datang mencarinya dengan cemas. Manajer, asisten Hana bilang Hana jatuh sakit, jadi tak bisa hadir ke lapangan besok. Hana sakit? Erwin terkejut sejenak. Hana ini adalah tamu misterius dari acara musim terbaru. Kali ini untuk mencapai peringkat nomor 1, Erwin sudah menghabiskan banyak uang untuk mengundang bintang terkenal ini untuk hadir. Tapi kenapa bisa tiba-tiba sakit?
Dia sakit apa? Udah konfirmasi ke rumah sakit? Erwin sedikit enggan, karena tanpa adanya bintang terkenal ini, peringkat musim terbaru Wildness Life kemungkinan besar akan anjlok. Mereka bilang penyakit tonsilitis, jadi setidaknya butuh 3 hari untuk istirahat. Jawab Faira tanpa daya. Jalankan rencana B. Kita nggak bisa nunggu lagi, besok udah mulai rekam. Kalau masih nunda bakal terlambat. Untungnya Erwin sudah menyiapkan rencana B untuk berjaga-jaga. Namun situasinya sekarang sepertinya lebih buruk dari yang dia perkirakan. Devin dari rencana B sudah didahului oleh Synthetic Entertainment, karena kita belum menandatangani kontrak dengan Devin. Setelah Faira mengatakan ini, dia serasa tidak berani mengambil nafas, karena takut dimarahi Erwin. Wildness Life ini adalah proyek seluruh departemen yang sudah menghabiskan semua sumber daya mereka untuk menjalankannya. Dan rekamannya akan dimulai besok, tapi justru terjadi situasi seperti ini. Erwin mengerutkan kening. Timing dari Synthetic Entertainment ini terlalu kebetulan. Synthetic Entertainment ini adalah perusahaan di mana mantan manajer dan pamannya, yaitu Basan dan Dominic dipekerjakan setelah diusir oleh Erwin. Untuk membalas dendam Erwin, Basan sudah berusaha mencari peluang dan akhirnya memutuskan untuk menargetkan musim terbaru Wildness Life ini. Pada saat ini telepon di kantor Erwin berdering. Erwin mengangkat telepon tanpa sadar dan mendengar Basan berteriak dengan bangga di sisi lain telepon. Erwin, gak punya bintang besar buat diundang lagi kan? Cari aja bintang biasa buat syuting musim terbaru Wildness Life-mu itu. Basan, ternyata memang kau. Erwin sedikit kesal, tetapi dunia bisnis ini memang seperti medan perang. Karena sudah diserang duluan, Erwin juga tak bisa berkata apa-apa lagi. Haha, Erwin, ini baru permulaan. Wildness Challenge Synthetic Entertainment kami juga akan mulai merekam besok. Kau hanya perlu tunggu Wildness Life-mu ditekan sama aku, kata Basan dengan sombong dan bangga. Oke, kita lihat saja nanti. Erwin langsung menutup teleponnya. Wajahnya sedikit tak enak dipandang. Basan ini ternyata licik sekali, sampai meniru Wildness Life-nya dan mengundang bintang terkenal yang sudah dia siapkan. Ini jelas mau menghancurkan proyeknya. Manajer Erwin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Besok sudah proses perekaman. Kalau mau cari bintang terkenal lain mungkin sudah terlambat. Mengandalkan bintang biasa saja juga tak sanggup bertahan di papan peringkat. Faira semakin khawatir. Gak apa-apa, biar ku tangani masalah bintang terkenalnya. Kamu fokus dulu pekerjaanmu sendiri. Dan ingat, jangan sampai masalah ini bocor. Aku tak mau orang-orang di departemen menjadi panik. Erwin tiba-tiba teringat dengan Jocelyn. Dan sekarang sepertinya hanya bisa mencari Jocelyn. Karena kalau cari bintang terkenal lain pasti sudah terlambat. Setelah mengatakan ini, Erwin segera meninggalkan perusahaan dan pergi ke Villa Fancy Garden, area villa kelas atas di barat kota. Erwin tidak menyangka belum lewat 1 hari dirinya sudah pergi mencari Jocelyn. Takdir memang sering mempermainkan orang. Sesampainya di area Villa Fancy Garden Villa dan turun dari mobil, Erwin langsung menelepon nomor telepon yang diberikan Jocelyn tadi malam. Telepon berdering beberapa kali sebelum terhubung. Suara malas tapi merdu terdengar dari telepon. Dan suara malas Jocelyn seolah-olah baru saja bangun tidur. Sepertinya Jocelyn memang sangat lelah setelah konser tadi malam. Dan tidur sampai sekarang baru bangun. Aku Erwin. Apa boleh bersembunyi di tempatmu sebentar? Ini mendesak. Erwin tidak ingin berbicara tentang bisnis begitu memulai percakapan. Karena kemungkinan besar akan langsung ditolak sebelum bertemu. Bagaimanapun Jocelyn sudah berjanji padanya tadi malam. Begitu Xavier memburunya, dia boleh bersembunyi di tempat Jocelyn. Masuklah, aku minta tanteku buat jemput kamu. Jocelyn jelas tidak menyangka Erwin akan datang mencarinya secepat ini, tapi tetap menyetujui permintaannya. Tak lama kemudian, Ameta keluar dari villa sambil memakai masker dengan enggan. Setelah melihat Erwin, dia menatapnya dengan tatapan kosong. Anak ini sepertinya udah takut mati aja, dan mau sembunyi dari buruan secepat ini. Masuklah. Ameta sangat membenci Erwin. Pria ini terlihat seperti orang miskin dan tidak tahu mengapa Jocelyn membiarkannya masuk. Setelah mengangguk, Erwin mengikuti Ameta memasuki Villa Fancy Garden.
Meskipun kompleks villa ini bergaya taman, tapi jelas masih setingkat lebih rendah dari villa mahkota yang ditinggali Erwin. Erwin mengingat kembali. Sepertinya tempat ini juga merupakan real estate milik Highbuild. Jadi sepertinya lain kali tidak perlu merepotkan Ameta lagi kalau mau masuk. Kalau udah masuk nanti, tetap duduk tenang ya, jangan kemana-mana. Ameta membawa Erwin ke villa B13 dan mengingatkannya sebelum membuka pintu. Oke, aku mengerti. Erwin menjawab dengan ringan. Setelah pintu terbuka, Erwin mengikuti Ameta dan berjalan masuk. Dan terlihatlah dekorasi interior di dalam villa yang cukup mewah. Tetapi Erwin sendiri tinggal di villa mahkota, jadi tidak terlalu heboh dengan dekorasi mewah ini. Duduk di sofa dulu. Ameta meninggalkan kalimat ini sebelum pergi. Ameta pergi mencari Jocelyn. Dia merasa tidak nyaman dengan orang ini yang akan bersembunyi di sini. Saat ini Jocelyn berjalan turun dari lantai 2 dengan piyama merah muda. Jocelyn baru saja selesai mandi, jadi wajahnya tanpa riasan, namun parasnya tetap cantik bagaikan aset negara. Bersambung